Baik, sekarang kita bahas tentang sebangun. Apa sih bedanya dengan kongruen? Kita coba ulas dulu tadi ya yang sempat kita pikirkan tentang sebangun. Tadi Yellow jawab katanya sebangun itu segitiganya diperbesar, Bun. Oke, make sense. Tapi Bunda mau tanya balik nih. Tapi untuk pembesaran segitiganya ada ukurannya nggak sih? Ada aturannya nggak sih? Apa diperbesar secara cuma-cuma aja? Yellow jawab, sepertinya Yellow agak bingung nih. Ada yang jawab lagi, Ungu. Ada, katanya ada ukurannya, tidak sembarangan diperbesarnya. Merah jawab, ada 2 kali, pembesarannya itu 2 kali lipatnya. Oke, good job. Kita menemukan satu syarat dari kesebangunan di sini, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Oke, Yellow is typing. Kenapa nih Yellow? Oh, gak typing lagi dia. Typing lagi. Gak typing lagi. Mungkin Yellow bingung nih sama pernyataan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Tuh, katanya iya. Kok tiba-tiba ada kata sebanding, Bun? Maksudnya apa? Oke, baik. Kita akan bedah apa sih maksud dari syarat sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dalam kesebangunan. Tadi kita gambar ulang ya, segitiga yang biru, Bunda namain ABC ya, dengan ukuran 3, 4, dan 5 cm. Kemudian segitiga yang kuning yang besar Bunda namai dengan OP dan Q dengan ukuran 6, 8, dan 10. Kemudian kita list nih sisi-sisi yang bersesuaiannya apa aja. Tadi kita udah belajar kan ya cara menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, coba kita identifikasi. Sisi-sisi bersesuaian yang pertama itu adalah AB dan OP. Paham ya kenapa AB dan OP? Kemudian apalagi? BC dan PQ, betul. Satu lagi apalagi yang terakhir? AC dan OQ, karena sama-sama berperan sebagai sisi miring ya, AC dan OQ. Oke, kita perhatikan lagi AB dan OP yang pertama nih. Perbandingan panjang sisi AB dan OP berapa sih? AB 4, OP 8. Kita tulis ya di sini 4:8. Masih bisa disederhanakan nggak perbandingan ini? Bisa jadi berapa? Dibagi 2 dulu boleh jadi 2:4. Masih bisa nggak disederhanakan? Bisa ya, jadinya 1:2. Good. Yang BC dan PQ sekarang, perbandingan panjangnya berapa? BC 3, PQ 6. Jadi perbandingannya 3:6. Bisa disederhanakan? Tentu bisa, jadi berapa? 1:2. Good job. Terakhir, AC banding OQ. Oke, AC 5 cm, OQ 10 cm. 5:10 berarti masih bisa disederhanakan ya, jadi berapa? 1:2 juga. Nah, ini maksudnya dari sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi perbandingannya setelah disederhanakan itu akan sama, semuanya 1:2 kalau untuk contoh yang ini. Kenapa tadi Red kalau nggak salah ya bilang perbesarannya 2 kali, karena ya ini kelihatan dari sini nih. Yang biru itu 1 ya nilainya, kemudian yang kuning 2, jadinya dia 2 kali lipatnya. Yang kuning itu 2 kali lipatnya dari yang biru. Kan bisa dilihat juga ya dari sini, 3 ke 6 dikali 2, 5 ke 10 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2 juga. Seperti itu. Nah, tadi kan kita mengidentifikasi dari panjang sisi-sisinya ya. Nah, sekarang kita coba identifikasi dari sudutnya. Yang kongruen kita lihat ya, sudutnya. Karena tadi kita sebenarnya udah nyimpulin ya, kalau misalkan kongruen itu sama persis. Jadi udah pasti untuk sudutnya juga pasti akan sama. Oke, yang sebangun, dilihat juga. Ternyata sama besar juga ya untuk sudut-sudutnya yang bersesuaiannya. Nah, kenapa? Karena memang sejatinya jika kita memperbesar suatu bangun datar itu tidak akan mempengaruhi besar sudutnya. Yang nantilah kalau misalkan penasaran, kita akan buktikan di pertemuan di Zoom ya, menggunakan suatu aplikasi
untuk mengetahui gitu kalau misalkan kita memperbesar atau memperkecil suatu bangun datar, contohnya segitiga yang ini, itu tidak akan mempengaruhi besar sudutnya. Sehingga kita menemukan syarat yang kedua, ini berlaku untuk kongruen dan sebangun, yaitu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Kesimpulannya adalah, mari kita bandingkan syarat dari dua bangun yang kongruen dan syarat dua bangun yang sebangun. Syarat dari yang kongruen yang pertama adalah pasangan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, ingat ya, kongruen itu yang secara tidak formal artinya adalah sama persis. Jadi udah pasti sama panjang setiap pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Tapi kalau untuk yang sebangun itu bukan sama panjang, tapi pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki nilai perbandingan yang sama. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Itu berlaku untuk dua bangun yang kongruen maupun sebangun. Oke. Dan ada satu lagi syarat yang paling penting sebetulnya yang terakhir, yaitu adalah tentunya dua bangun dikatakan kongruen ataupun sebangun itu jika memiliki bentuk yang sama. Oke, segitiga tadi, segitiga siku-siku dengan segitiga siku-siku. Nanti juga bisa aja trapesium dengan trapesium, persegi dengan persegi, persegi panjang dengan persegi panjang. Baik, yang harus kalian pikirkan selanjutnya adalah true or false ya, kalau misalkan seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun jika sebangun belum tentu kongruen. Silakan dipikirkan karena nanti akan ada di exercise. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk dikerjakan exercise-nya di sekolah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.